anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, Miss harap kalian semua masih semangat ya untuk belajar di pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar IPA. Nah, materi kita yaitu mengenai sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Nah, coba kita buka buku kita, buku tema 1 halaman 135. Nah, halaman 135 ya anak-anak. Nah, jadi kan materi kita yaitu mengenai sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Nah, jadi anak-anak kita tahu kan bahwa sifat-sifat bunyi itu dia itu tidak hanya dapat merambat, namun anak-anak bunyi tersebut juga dapat memantul dan menyerap. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari bunyi yang dapat memantul dan bunyi menyerap. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bunyi pantul. Nah, jadi anak-anak, bunyi pantul yaitu bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyinya. Nah, jadi anak-anak, bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyinya. Nah, jadi di setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi, itulah dia yang disebut dengan sumber bunyi. Nah, jadi bunyi pantul ini, dia itu dapat kita dengarkan kembali dari sumber bunyinya. Nah, contohnya nih, kita berteriak. Nah, di mana suara kita tadi, teriakan kita tadi itu kembali kepada kita. Nah, dia itu memantul. Nah, jadi ibaratkan seperti ini anak-anak. Apabila kita menendang sebuah bola atau melempar sebuah bola ke dinding, nah pasti dia akan memantulkan anak-anak. Nah, dia akan memantul kepada kita lagi ataupun kembali kepada kita lagi ketika kita melemparnya, dia memantul ataupun kembali kepada kita lagi bolanya. Nah, jadi sifat bunyi memantul ini juga seperti itu. Nah, jadi misalnya nih ada sebuah tebing atau ada sebuah dinding. Nah, jadi apabila kita berteriak, nah jadi suaranya itu atau bunyinya itu akan memantul kembali kepada kita, akan terdengar kembali. Nah, jadi itulah dia yang disebut dengan bunyi pantul. Nah, jadi kan anak-anak, pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Nah, jadi pemantulan bunyi ini terjadi apabila dia menabrak benda-benda yang keras. Nah, maksudnya benda-benda yang keras itu maksudnya seperti dinding atau tembok. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi benda yang memantulkan bunyi tadi atau benda-benda yang keras tadi itu seperti dinding, kayu. Nah, jadi baru kaca, baru logam. Nah, logam atau besi-besi. Nah, jadi itu kan benda-bendanya kan keras. Nah, jadi melalui benda tersebut seperti kayu, logam, kaca ataupun dinding tadi. Nah, apabila kita berteriak, dia itu dapat memantulkan bunyi ataupun suara kita kembali. Nah, jadi itulah dia tadi bunyi pantul. Nah, jadi dia itu bisa kita ibaratkan seperti saat kita melempar bola atau menendang bola ke dinding, maka dia itu akan memantul, akan kembali kepada kita lagi. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, bunyi pantul. Nah, jadi anak-anak, bunyi pantul ini, macam-macam bunyi pantul ada dua. Nah, jadi macam-macamnya ada dua, yaitu yang pertama dia bergaung dan yang kedua itu bergema. Nah, jadi anak-anak, bergaung, gaung. Nah, jadi gaung itu artinya, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, jadi bunyinya ini terdengar sama dengan bunyi aslinya. Nah, gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding-dinding pantul sekitar 10-20 meter. Nah, jadi jaraknya itu pun 10-20 meter, suara kita itu dia masih bisa bergaung.
Nah, jadi anak-anak, gaung mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Nah, jadi seperti itulah anak-anak, apabila kita berteriak tadi, nah akan memantulkan suara kita kembali atau bunyi kita kembali. Nah, jadi apabila dia ada suara pantulan kembali, nah pasti suara kita yang asli tadi atau suara aslinya tadi akan tidak jelas. Karena apa? Karena itulah tadi dia suara gaung tadi, adanya suara getaran tadi. Nah, jadi itulah dia bunyi pantul yang bergaung. Nah, kalau yang kedua yaitu gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, jadi dia terdengar setelah bunyi asli. Nah, contohnya itu misalnya kamu berteriak memanggil seseorang, misalnya kayak si Delima misalnya. Nah, apabila kamu berteriak misalnya Delima, pasti kan Delimanya itulah suara asli kamu. Baru yang suara yang seperti itu anak-anak, itulah dia bunyi gemanya. Nah, jadi apabila suara tersebut bergema, itulah dia akan suara aslinya itu kurang terdengar. Karena apa? Karena suara gema tadi. Nah, jadi anak-anak, bunyi gema tadi itu jaraknya itu antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, jadi gema terdengar jika kita berteriak di goa, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, jadi anak-anak, apabila kamu berteriak kalian pasti kan pernah berteriak di goa ataupun di sebuah lembah. Nah, jadi cobalah kalian berteriak, pasti ada itu terdengar suara gaung ataupun suara gema kalian. Nah, jadi itulah tadi dia macam-macam bunyi pantul, yaitu ada dua, yaitu gaung dan gema. Nah, jadi anak-anak, itu juga contohnya itu dapat kamu lihat pada saat kamu di sebuah gedung. Nah, pastikan kamu pernah ke sebuah gedung untuk merayakan pesta. Nah, misalnya itu entah pesta pernikahan atau pesta acara-acara dari gereja ataupun dari acara-acara dari mana. Nah, pada saat di gedung itu, nah pada saat orang ataupun seseorang yang berbicara menggunakan mic, cobalah dengar baik-baik. Nah, pasti suaranya itu bergaung ataupun bergema. Nah, cobalah kamu perhatikan apabila kamu berada di sebuah gedung. Nah, kenapa dia bergema? Kenapa dia bergaung, Miss? Nah, karena suara kita itu atau bunyi kita itu bertabrakan dengan dinding-dinding gedung itu. Nah, apabila dia bertabrakan dengan dinding, nah dinding itu kan dia benda keras. Nah, dia menabrak dinding. Nah, itulah tadi dia ketika bertabrakan dengan dinding, maka akan menghasilkan pantulan bunyi kembali. Nah, makanya dia terkadang apabila kita di sebuah gedung itu, terkadang suaranya itu tidak jelas. Karena apa? Karena dia suaranya itu bergaung ataupun bergema. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak mengenai bunyi pantul. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu bunyi menyerap. Nah, namanya pun dia menyerap, berarti dia tidak bergaung ataupun tidak bergema. Nah, jadi anak-anak, bunyi menyerap. Nah, pengertiannya itu yaitu penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Nah, berguna untuk meredam ataupun mencegah gaung. Nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti busa, kertas, karpet, dan kain. Nah, jadi kalau ada tadi dia bunyi yang memantul, nah ada juga dia bunyi yang menyerap. Nah, bunyi yang menyerap itu maksudnya dia tidak bergema ataupun tidak bergaung. Nah, itulah dia
makanya disebut untuk meredam ataupun mencegah gaung. Nah, namun anak-anak agar dia tidak bergema ataupun bergaung, nah bunyi tersebut dapat diserap jika dia mengenai benda lunak. Nah, benda lunaknya itu seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Nah, jadi anak-anak, oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Nah, jadi peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop. Nah, jadi siapa di sini nih yang pernah menonton ke bioskop? Nah, cobalah kamu perhatikan gedung bioskop tersebut. Nah, pasti setiap dindingnya itu, dindingnya itu dilapisi oleh karpet. Nah, karpet khusus untuk dindingnya anak-anak, bukan karpet lantai. Bukan keset-keset apa itu ya. Nah, jadi dia dindingnya itu dilapisi dengan karpet. Nah, jadi gunanya itu untuk apa dilapisi dengan karpet? Agar bunyi ataupun film yang diputar di dalam bioskop tersebut, suaranya itu tidak bergema ataupun bergaung. Nah, itulah dia tadi fungsinya. Mengapa tadi dinding-dinding itu dilapisi dengan karpet. Nah, cobalah kamu perhatikan kalau kamu di bioskop. Nah, itulah tadi dia kegunaannya. Nah, jadi tidak hanya itu saja. Nah, biasanya juga itu ada pada saat di studio. Nah, di studio juga biasanya itu ada dia menggunakan karpet. Nah, agar apa? Agar suaranya itu tidak bergema, tidak bergaung. Nah, baru dia juga ada di gedung-gedung untuk pertemuan. Nah, gedung-gedung pertemuan biasanya itu dindingnya itu dilapisi dengan karpet ataupun busa-busa. Agar apa? Agar suaranya itu dia tidak bergema ataupun bergaung. Nah, dengan adanya karpet tadi ataupun busa yang dilapisi di dinding tersebut, dia gunanya itu untuk menyerap bunyi tadi agar dia tidak memantulkan kembali bunyi kita itu, agar dia menyerap. Nah, itulah dia tadi fungsinya, agar dia tidak bergaung bunyi yang dikeluarkan ataupun dari bunyi tadi. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi dia gunanya bunyi yang menyerap, yang menggunakan benda lunak seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Nah, gunanya itu agar suara yang dihasilkan atau suara aslinya itu dia tidak bergaung ataupun bergema, agar suara yang dikeluarkan tersebut jelas dan jernih, dia tidak ada memantulkan bunyi kembali. Nah, jadi itulah tadi dia mengapa di bioskop tersebut dinding-dindingnya itu dilapisi dengan karpet. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, pengertian mengenai bunyi menyerap. Nah, jadi anak-anak, coba kamu perhatikan buku kamu halaman 135. Nah, coba perhatikan bukunya halaman 135. Nah, di situ kan anak-anak ada dia percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, di situ kan ada dia sebuah percobaan. Nah, sebuah uji coba. Nah, yang ini ya anak-anak. Nah, jadi uji coba tersebut, coba kamu buat dia seperti ini. Ini tugas kamu ya anak-anak. Di halaman 137. Nah, jadi coba kamu lakukan percobaan atau uji coba. Nah, jadi uji coba kamu tersebut, percobaan kamu tersebut, kamu tulis di selembar kertas. Nah, kamu buat seperti ini percobaannya tersebut. Nah, jadi percobaannya itu kamu ambil dari halaman 135. Nah, dari sini inilah percobaan yang akan kamu lakukan. Nah, percobaannya itu di mana? Kamu perhatikan baik-baik yang nomor 4. Nah, langkah kerja nomor 4. Nah, di sini dibuat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu mendengar bunyi detakan jarum arloji?
Nah, kamu kan pasti tahu kan anak-anak arloji itu apa? Nah, arloji itu maksudnya itu jam. Nah, jadi di sini kamu bisa menggunakan jam tangan. Nah, jadi kan di sini ada alat dan bahannya, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, nah beberapa buku dan arloji yang berdetak. Nah, 2 tabung kertas tadi itu bisa kamu buat seperti ini anak-anak. Nah, ini kan kertas. Nah, bisa kamu gulung-gulung kertasnya. Nah, kamu gulung-gulung kertasnya. Nah, menjadi seperti ini anak-anak, menjadi seperti ini. Nah, jadi di mana kamu lakukan 2 percobaan, yaitu yang di langkah kerjanya itu seperti di nomor 4 dan nomor 5. Nah, di mana nomor 4 itu kamu letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Nah, dengarkan dari ujung tabung yang lain, apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Nah, jadi nanti kamu letakkan kan di sini kan anak-anak buku. Nah, jadi di mana bukunya itu sama. Kalau di sini 2, di sini juga 2, 3 di sini, 3 di sininya. Jadi dia itu sejajar. Nah, jadi apabila sejajar kamu letakkanlah ini kertas tadi ini, tabung ini di sini, baru kamu buatlah kuping kamu di sini, lalu sebelahnya lagi kamu buat dia arloji tersebut. Nah, jadi kamu dengarkan dia bagaimana, apakah terdengar atau bagaimana dia. Nah, jadi itulah dia maksudnya yang nomor 4. Nah, apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Nah, jadi kamu jelaskan dia. Nah, baru yang kelima. Nah, jadi percobaan untuk yang kelima ini, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, jadi anak-anak untuk yang kelima ini, kan di sini kamu letakkan telinga kamu. Nah, jadi yang satunya lagi kamu letakkan dia piring. Nah, kamu letakkan dia piring. Nah, itulah tadi dia piring kaca, piring plastik ataupun piring kaleng ataupun gabus. Nah, jadi apabila di sinilah tadi arloji tadi kan, di sini tadi kamu dengarkan. Namun di sini kamu buat dia piring kaca itu, kamu letakkan juga dia di sini arloji tadi. Nah, jadi coba kamu dengarkan. Apakah kamu bunyinya itu memantul ataukah menyerap ataukah kamu bisa tetap mendengarnya? Nah, jadi kamu jelaskan hasil uji coba kamu. Bagaimana jika kamu menggunakan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus. Nah, jadi kamu jelaskan di hasil percobaan kamu nanti. Nah, jadi di sini kan ditanya di nomor 5, apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, jadi apabila kamu letakkan tadi dia di sini, piring kaca, piring plastik ataupun gabus tadi atau piring kaleng tadi, nah, tetap tidak kamu bisa mendengar arloji tadi. Bisa tidak? Bagaimana dia? Apakah memantul suaranya ataukah menyerap atau bagaimana? Nah, jadi itulah nanti dia kamu jelaskan di hasil percobaan kamu. Bagaimana dia hasilnya? Nah, jadi kamu buat ya anak-anak, kamu lakukan dia uji percobaan dan percobaan kamu tulis dia di selembar kertas seperti ini. Dan percobaannya itu yang ini anak-anak. Nah, halaman 135. Nah, jadi setelah kamu melakukan percobaan, nah, di situ kan ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Nah, nomor 1 yang ini anak-anak, nomor 1 sampai halaman 136, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Yang ini anak-anak. Nah, itu juga kamu kerjakan. Nah, namun kamu kerjakan itu setelah kamu melakukan uji percobaan tadi. Nah, jadi kamu lakukan dulu uji percobaan tadi berdasarkan yang ini, baru kamu jawablah pertanyaan yang 3 soal ini, yang nomor 1 dengan yang ini. Dengan yang ini. Nah, yang ini anak-anak.
Nah, jadi itulah tugasnya ya, melakukan percobaan uji coba dan menjawab 3 soal tadi. Nah, jadi tugasnya itu dari halaman 135 sampai halaman 137. Nah, jadi itu ya anak-anak tugasnya untuk IPA. Nah, jadi anak-anak, tugasnya itu kamu kerjakan di selembar kertas. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Kalian perhatikan baik-baik, kalian simak, kalian pahami. Nah, jadi pada hari ini itulah materi kita pada pagi hari ini. Mis harap kalian memahaminya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa semuanya.